Terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di program Detak Tanjung Pinang. Saudara, pasca perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur Kepulauan Riau Haji Ansar Ahmad, para pejabat yang menempatkan posisi baru segera menyesuaikan dan segera bekerja untuk mensukseskan visi dan misi kepala daerah. Endri Sanopaka, Ketua Sisipol Tanjung Pinang, berharap pejabat yang dirotasi bisa menyesuaikan kondisi. Pemirsa, lumrah rasanya rotasi jabatan bagi pegawai yang bekerja di instansi pemerintah. Ketika berganti kepemimpinan, maka siap-siap dirotasi di jabatan baru. Hal ini sebagai upaya menyukseskan tugas pokok serta capaian visi dan misi pembangunan kepala daerah. Hal ini seperti yang dilakukan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Ansar belum lama ini merotasi ratusan pejabat di lingkungan Pemprov Kepri. Namun, bukan tidak mungkin rotasi ini berdampak buruk terhadap disiplin pegawai, karena posisi kerja yang mereka emban tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Suatu hal yang wajar ya, ketika kepemimpinan baru saja duduk di posisinya, dilantik, dan sesuai juga dengan ketentuan yang berlaku kan, bahwa seorang kepala daerah yang terpilih itu baru bisa melakukan bongkar pasang kabinetnya setelah 6 bulan dilantik. Nah, jadi kalau kita amati kan sejak dari bulan Februari sampai sekarang kan juga masanya sudah lewat. Dan memang untuk bisa mencapai target visi dan misi yang sudah dituangkan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Kepri ya, tahun 2021-2026 tentu diperlukan tim yang solid. Nah, ini yang juga perlu satu frekuensi irama dengan Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur tentunya. Kalau tidak kan akan sulit tercapai, apalagi masa periode jabatan Gubernur Kepri dan Wakil Gubernur itu kan cuma sampai 2023. Enggak sampai 4 tahun Pak ya? Sampai, apalagi RPJMD-nya sampai 2026. Harus nah, digas. Mau kan harus bisa. Endri Sanopaka menilai perombakan kabinet yang dilakukan Gubernur Ansar adalah sesuatu yang wajar. Hal ini sebagai upaya kepala daerah menyukseskan visi dan misi yang diembannya sebagai kepala daerah demi mengedepankan kepentingan masyarakat di provinsi yang ia pimpin saat ini. Tidak sewenang-wenang demikian, tentu atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kalau bicara demosi ya, kita lihat ada beberapa pejabat provinsi Kepri, eselon 2. Sebenarnya tidak ada lagi istilah eselon 2, tapi jabatan pimpinan tinggi pertama yang kemudian diturunkan menjadi jabatan administrator ya. Jabatan administrator itu tentunya sudah ada pertimbangan dari pihak-pihak tertentu, misalnya dari Komisi Aparatur Sipil Negara dan sebagainya, yang mungkin secara disiplin memang, dan pastinya mereka sudah dipanggil terlebih dahulu oleh pihak terkait ya, misalnya BKD ataupun Inspektorat, atau kemudian Pak Gubernur sendiri sebagai PPK-nya menyampaikan tentang pelanggaran-pelanggaran yang mungkin mereka lakukan, dan kita mungkin tidak bisa dapat ketahui karena ini menyangkut masalah pribadi individu yang bersangkutan kan, dan tidak etis lah mungkin kalau dibuka ke publik, dan itu saya pikir sudah sesuai mekanisme yang ada. Dan kalaupun tidak puas ya ada jalurnya kan yang bisa ditempuh, apakah itu PT UN ataupun melalui Komisi Aparatur Sipil Negara pengaduan tersebut. Harus profesional dalam bekerja ini, tidak melihat pada aspek-aspek politik. Tapi cenderungnya Pak, biasanya yang kena penurunan demosi itu adalah orang-orang dekat sama pimpinan sebelumnya itu Pak. Ya, sekali lagi image-nya karena mereka itu dilantik pada posisi itu kan, dan sekarang mengalami demosi pada era kepemimpinan. Terkait pelantikan pejabat eselon, kali ini yang tidak hanya promosi, namun juga demosi, dan bahkan ada yang hanya rotasi. Semestinya, menurutnya, bukan dilakukan dengan kesewenangan, sebab memerlukan pertimbangan dan kebijakan tertentu. Namun demikian, Endri menyarankan, jika ada pejabat yang merasa tidak puas, ia menyarankan caranya bisa menempuh jalur hukum dengan mekanisme yang benar. Hal ini juga dalam rangka transparansi kebijakan. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.